Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya dengan tema pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang akan kita pelajari adalah subtema pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur, sehingga menghasilkan suatu nilai. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Yang selanjutnya yaitu contoh pengukuran. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Contohnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Misalnya ketika ada 3 anak yang melakukan pengukuran. Contoh, untuk panjang meja yang dilakukan oleh Andrian itu menghasilkan 6 jengkal. Sedangkan yang dilakukan oleh Edo itu menghasilkan 5,5 jengkal. Sedangkan yang dilakukan oleh Emi itu menghasilkan 7 jengkal. Hasil pengukuran tersebut untuk satu meja yang sama. Mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Ya, karena ukuran jengkal dari masing-masing anak itu tidak sama panjang. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini sering disebut dengan satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional atau SI. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar, contohnya panjang, memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Dalam tabel berikut terdapat awalan-awalan satuan yang terdiri atas. Pertama itu ada tera dengan simbol T besar, merupakan kelipatan dari 10 pangkat 12. Kemudian giga, simbolnya G besar, 10 pangkat 9. Kemudian mega, simbolnya M besar, 10 pangkat 6. Yang selanjutnya kilo, simbolnya K kecil, nilainya 10 pangkat 3. Kemudian hekto, simbolnya H kecil, nilainya 10 pangkat 2. Selanjutnya deka, disingkatnya 10. Kemudian desi, disingkatnya D, nilainya 10 pangkat min 1 atau setara dengan 0,1. Kemudian senti, simbolnya C, yaitu nilainya 10 pangkat min 2. Selanjutnya mili, simbolnya M kecil, nilainya 10 pangkat min 3. Kemudian mikro, lambangnya mikro, nilainya 10 pangkat min 6. Terakhir nano, simbolnya N kecil, nilainya 10 pangkat min 9. Contohnya, ketika di situ tertulis 2 megawatt, itu berapa watt? Lah caranya dilihat di awalan untuk mega. Mega itu nilainya 10 pangkat 6. Sehingga 2 megawatt sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6.
10 pangkat 6 itu artinya 1 juta. Jadi 2 dikali 1 juta, hasilnya 2 juta watt. Kemudian contoh yang kedua yaitu 5 km berapa meter. Dilihat dalam tabel, untuk kilo itu nilainya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jadi 5 km sama dengan 5 dikali 1000 meter, hasilnya 5000 meter. Yang selanjutnya yaitu pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda langit ada dua macam, yaitu satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. Yang pertama, untuk satu satuan astronomi merupakan jarak bumi dan matahari, yaitu 150 juta kilometer. Sedangkan yang kedua itu 1 tahun cahaya, sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, sama dengan 9,5 triliun kilometer. Sekarang kita lanjutkan subtema berikutnya, yaitu tentang besaran pokok. Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok ada 7 macam, sedangkan yang kita akan bahas di sini 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Yang pertama panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Contohnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Contoh lain, misalnya panjang bayi yang baru lahir adalah jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala bayi itu. Panjang menggunakan satuan dasar SI meter atau dilambangkan dengan M. 1 meter standar atau 1 meter baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299792458 sekon. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan bisa lebih besar ataupun lebih kecil dari meter. Contohnya, untuk 1 kilometer akan diubah jadi meter. Kita lihat dalam tabel awalan satuan, itu kalau kilo nilainya 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Yang selanjutnya 1 cm akan diubah menjadi meter. Jadi 1 dibagi 100 atau sama dengan 0,01 meter. Contoh lain, 1 meter akan diubah ke dalam kilometer. Caranya itu 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 kilometer. Yang terakhir itu 1 meter akan diubah jadi sentimeter, yaitu 100 cm. Caranya itu dari 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jika kalian masih ingat, untuk satuan panjang itu bisa diurutkan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Yang selanjutnya yaitu alat ukur panjang. Untuk mengukur panjang itu bisa menggunakan beberapa alat, misalnya pita ukur atau metlin, kemudian penggaris atau mistar, jangka sorong, dan meteran gulung seperti dalam gambar. Untuk gambar yang A itu yang pita ukur, yang B itu meteran gulung, kemudian yang C itu gambar mistar, dan yang D itu adalah gambar jangka sorong. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga